Ini dimulai dengan seorang editor dan asistennya yang bernama Jian dan Meng. Di sini nampak Jian selalu marah-marah dengan asistennya karena kesalahan-kesalahan yang ia lakukan dalam mengedit sebuah video. Karena hal itu, Jian menjadi telat dalam mengunjungi pesta ulang tahun pacarnya. Saat menghadiri acara tersebut, nampak Jian tidak dikenali orang-orang yang menjaga acara tersebut. Oleh karena itu, ia pun menerobos masuk ke acara tersebut. Tiba-tiba saja ada orang kaya yang masuk ke dalam panggung pacarnya yang bernama Xian Xian. Merasa tak terima karena pacarnya mau ditikung, ia pun bertindak layaknya pendekar pedang. Tapi semua itu hanya bayangan Jian saja. Ternyata ia berlari untuk melemparkan pria tersebut dengan kue ulang tahun. Mengetahui hal tersebut, pacar resmi Jian pun langsung menyusulnya sambil berlari. Film pun akhirnya secara resmi dimulai. Di kemudian hari, pemutaran film perdana mereka pun dimulai. Meng ingin mendapatkan tiket pemutaran perdana film karena ingin berfoto dengan idolanya. Awalnya Jian membalas ucapan Meng dengan tersenyum. Setelah itu, ia pun marah-marah kepadanya dan berteriak bahwa selama berbisnis sebagai editor film, ia tak pernah berfoto sekalipun dengan idolanya. Setelah pintu ditutup, terlihat foto-foto Jian dengan pemeran film yang dieditnya yang membuktikan semua omongannya salah. Sementara itu, Jian bertemu dengan pacarnya yang bernama Xian Xian. Karena tiba-tiba saja Jian melemparkan kue ke arah temannya itu. Padahal Xian juga kaget bahwa temannya bakal menembak dirinya tepat di acara ulang tahunnya. Jian pun berusaha menghibur Xian agar tidak marah. Tapi tak disangka pacarnya meninggalkan dirinya begitu saja, tepat sebelum orang yang pernah dilempar kue oleh Jian membalaskan dendamnya. Setelah mendapatkan pembalasan lemparan kue, tiba-tiba saja ada seorang yang bernama Mr. Lee datang kepadanya. Ternyata selama ini Jian juga mendaftarkan sebagai sutradara baru. Tapi nampaknya apa yang dia kerjakan sia-sia karena Mr. Lee menganggap naskah buatannya masih kurang menarik. Di atas gedung, ia melamun sambil merenungi nasib yang baru saja ia dapatkan. Karena capek, dia pun pergi ke rumah orang tuanya. Di sana ia bertemu ayahnya. Saat sedang mengobrol bersama, tiba-tiba saja ada seorang nenek yang mengatakan kapan nikah kepadanya. Mendengar hal itu, ia pun makin bete dan meninggalkan ruangan tersebut dengan alasan akan segera mandi. Di hari selanjutnya, Jian makin mendapatkan masalah yang lebih besar. Ternyata, asistennya memasukkan lagu bercopyright ke dalam film yang telah mereka edit. Buntutnya, ia harus menyelesaikan masalah yang baru saja mereka buat. Awalnya, para petinggi merasa Jian tidak bisa menyelesaikan masalah yang telah ia buat. Tapi karena kemampuan ia menyelesaikan Rubik dengan cepat, mereka pun akhirnya menyuruh Jian untuk menyelesaikan masalah yang telah dibuatnya. Setelah itu Jian pun menginterogasi Meng. Setelah memarahi Meng berulang kali, ia pun bertemu dengan temannya untuk membahas hubungannya dengan sang kekasih. Ide yang diberikan temannya sangat nyeleneh, yaitu seperti adegan yang ada di film 50 Shades of Grey, dan memberikan ruangan khusus kepada Jian. Setelah itu, Jian pun langsung bermimpi sambil membayangkan bahwa pacarnya tersebut maniak dalam urusan mantap-mantap. Dan saat terbangun, Xian pun sangat kaget dengan apa yang telah Jian persiapkan untuknya. Bukannya membuat hubungan mereka membaik, apa yang telah dilakukan Jian malah memperburuk semua itu. Semua pesan yang ia tulis untuk Xian Xian hanya di-read saja dan membuat Jian makin frustasi. Setelah itu, Jian dan Meng pergi untuk menyelesaikan masalah tentang hak cipta musik di lampau hari. Tak disangka gedung yang ia masuki sekarang sudah beralih fungsi menjadi gedung pelarian. Karena hal itu, mereka pun terpaksa melewati rintangan agar bisa keluar dari ruangan tersebut. Setelah beberapa lama mencoba, mereka pun akhirnya berhasil keluar dari sana. Setelah keluar, Jian sangat kesal karena Xian Xian malah menulis status di sosial medianya, tapi saat ia telepon malah tidak dijawab. Tak sengaja Meng melihat tulisan di toko majalah bahwa Ouyang Xi, pria yang selama ini ia cari bersama Jian, menjadi seorang biksu di Alasan. Scene pun berganti ketika Jian pergi ke tempat orang yang ia lempar dengan kue saat ulang tahun Xian Xian. Di sana ia mencari pacarnya. Ternyata orang itu telah menetapkan pekerjaan Xian ke Shanghai, sehingga Jian tidak bisa bertemu dengannya. Di sini Jian meminta pada orang itu selusin bir dan membuat dirinya mabuk. Banyak perdebatan di antara mereka tentang Xian dan kemarahan Jian. Adegan pun akhirnya berubah ketika mereka bertarung untuk membuktikan siapa yang jadi pemenang. Karena di sini Jian terkapar, tentu saja dia dianggap kalah. Galau karena kalah bersaing, Jian pun mabuk-mabukan, tapi di sini Meng datang untuk memberitahu berita penting. Mereka menemukan apa yang dicari ternyata berada di Alasan.
Sesampainya di Bandara Alasan, mereka pun mencari tumpangan untuk menuju tempat kediaman Ouyang Xi yang berada di sebuah kuil. Awalnya Jian dimarahi karena membangunkan orang tanpa izin untuk menanyakan berapa ongkos untuk mengantarkannya ke tempat tujuannya. Karena tidak ada kendaraan lain, mereka pun akhirnya ikut kendaraan milik warga. Sial pun kembali mereka terima. Ban kendaraan yang mereka tumpangi gembos dan membuat mereka harus berjalan kaki. Setelah itu, mereka mendapatkan tumpangan lagi. Namun, pengemudi ini dianggap sangat barbar karena menerjang gurun yang mempunyai trek yang sangat ekstrim. Sampailah mereka ke tempat pemberhentian. Di sini mereka disuruh untuk menunggu sampai pengembala lewat di depan mereka, hingga nanti bisa ditumpangi oleh Jian dan Meng. Mereka pun akhirnya ditinggal begitu saja. Di malam hari, di tepi danau, mereka pun berdandan layaknya mau bangun tidur. Mereka berdua saling membicarakan bintang yang ada di langit, hingga tiba-tiba saja bintang terang jatuh di antara mereka. Ternyata itu bukan bintang, melainkan sebuah balon udara. Keberuntungan pun melanda Meng dan Jian. Penumpang balon udara itu mau mengantarkan mereka berdua menuju daerah yang mereka ingin tumpangi, yaitu kuil Shaoyue. Pagi pun tiba, balon udara pun segera diterbangkan. Balon udara ini seharusnya dikembangkan minimal 5 orang agar bisa mengembang sempurna. Tapi mau tak mau Meng dan Jian pun berusaha keras agar balon udara tersebut bisa terbang agar bisa menuju tempat yang mereka inginkan. Saat terbang, Meng menjatuhkan barang yang diberikan oleh pengemudi yang mengantarkannya ke gurun. Saat Jian berusaha mengambil barang tersebut, tiba-tiba saja angin pun bertiup kencang sehingga balon udara menjadi oleng. Melihat Jian yang ketinggalan balon, Meng pun melompat dari balon agar bisa bersama Jian menemukan seorang yang bernama Ouyang Xi. Perjalanan mereka menjadi semakin berat kembali karena harus menghadapi badai. Saat hampir selesai, mereka pun bertemu kawanan pengembala. Saat mereka dekati, ternyata kawanan tersebut merupakan rombongan yang lagi melakukan syuting film di gunung. Seperti yang dikatakan di awal film, Jian pun langsung menuju ke tempat artis utama untuk meminta fotonya. Tapi karena terlalu bersemangat, makanan yang baru saja ia punya sampai moncrot kemana-mana. Setelah itu, Jian melihat mereka saat mengambil adegan-adegan dalam film. Karena terlihat kelelahan dan sutradara meremehkan mereka semua, akhirnya Jian pun marah-marah kepada sang sutradara. Bukannya mendapatkan apresiasi, mereka pun malah diusir dari tempat itu, dan sampailah mereka ke kuil yang selama ini mereka cari. Ternyata selama ini tujuan Ouyang Xi adalah merekam doa-doa para biksu dan pergi begitu saja. Sesampainya di kantor, Jian harus dimarahi bosnya karena tidak tepat waktu mengurus kesalahan yang telah ia buat. Akhirnya bos pun mau tidak mau harus memecat Meng yang merupakan penyebab masalah tersebut. Jian pun akhirnya membela Meng dan berkata bahwa dirinya sajalah yang seharusnya dikeluarkan. Setelah mengemasi barangnya, ternyata masalah tersebut sudah diselesaikan oleh bosnya. Nasi sudah menjadi bubur dan Jian pun akhirnya dibebas tugaskan dari pekerjaannya sekarang dan akhirnya menjadi seorang pengangguran. Adegan pun berganti di mana Jian kembali ke rumah orang tuanya. Di sini ia melihat bahwa Ouyang Xi pernah datang ke rumah orang tuanya untuk memperbaiki pensilnya. Jian kaget karena orang tuanya mempunyai informasi tersebut. Ia lebih kaget ketika ayahnya memiliki alamat rumah milik Ouyang Xi, di mana dulu mereka harus repot-repot mencari Ouyang Xi sampai ke penjuru dunia. Setelah itu, ia pun mengaku pada orang tuanya jika dia sudah berhenti dari pekerjaannya. Di sisi lain, Meng sedang menghadiri suatu perayaan premier artis yang baru saja mereka selesaikan proyeknya. Ia pun berusaha berfoto dengan sang artis sesuai dengan keinginannya seperti dulu. Ia baru sadar bahwa Jian mengundurkan diri setelah apa yang telah terjadi. Meng sekarang menjabat jadi editor independen, di mana tak ada bantuan sama sekali dari gurunya. Saat Jian sedang galau, tiba-tiba saja Xian datang ke rumah Jian untuk mengembalikan barang yang pernah ia berikan padanya. Tapi saat melihat tulisan-tulisan Jian yang terjemur di sebuah tali, ia pun kembali mengurungkan niatnya untuk mengembalikan barang-barang tersebut dan meninggalkan tempat tersebut. Saat bersama dengan operator di ruang data, Meng pun bermaksud untuk mencari frame film yang digunakan untuk bahannya nanti. Di sini operator tersebut tidak peduli akan hal itu, tapi di sini Meng mengutip kata-kata Jian. Tak disangka operator tersebut memberitahu bahwa ternyata Jian sudah dipecat dari pekerjaannya. Ternyata di sana juga ada Xian yang sedang makan. Mereka berdua pun mengobrol satu sama lain tentang masalah yang mereka hadapi. Tak lupa Meng pun memberikan barang yang ia dapat dari seseorang yang ada di gurun tersebut yang berupa sepasang barang yang bertuliskan detak jantung. Setelah hal tersebut, Xian pun sadar dan ia pun mulai melihat bagaimana cerita yang terjadi dengan Jian untuk mendapatkan tanda tangan hak cipta Ouyang Xi.
Seperti saat mengendarai mobil di gurun, menaiki balon udara, hingga bertemu kelompok yang sedang melakukan syuting. Sementara itu, Jian berusaha untuk mencari pekerjaan yang baru, tetapi tidak ada yang cocok hingga pada akhirnya ia merasa lelah dan kembali ke rumah dan disambut oleh ayahnya yang sedang membicarakan ibunya. Sang ayah pun pergi membeli sesuatu dan saat kembali, ia membawa ballpoint beserta secari kertas bertuliskan sesuatu. Waktu pun berlalu, tiba-tiba saja Jian sudah berada di Hawaii. Ternyata ayah Jian memberikan alamat rumah milik Ouyangxi dan memberikan penanya agar mereka bisa bertemu. Awalnya Ouyangxi merasa senang karena mendapatkan penanya kembali. Tapi tak disangka penanya rusak karena tertindih oleh penjaga Ouyangxi. Karena rusak, Ouyangxi pun kecewa dan Jian pun malah diusir dari sana. Jian pun tak patah arah, ia pun berusaha meluluhkan Ouyangxi agar dirinya mau bertemu dengannya. Hingga pada akhirnya mereka pun bisa bertemu. Setelah membahas itu, mereka pun mengobrol sambil bermain jet ski. Walaupun Jian tercebur terus, ia pun akhirnya terus berusaha untuk menceritakan apa yang telah terjadi dan membuat Ouyangxi pun mengajaknya ke suatu tempat yang sangat indah. Mereka pun akhirnya menyelam bersama dan melakukan meditasi supaya hati Jian bisa mengarah ke hal yang benar. Di pagi hari, tak disangka tiba-tiba saja Xian-Xian pun datang untuk menemui Jian. Melihat Jian dan Xian-Xian bermesraan membuat Ouyangxi pergi meninggalkan mereka. Sementara itu, Jian pun menyusul dengan menggunakan mobil milik Jian. Mereka berdua pun meminjam sepasang kuda dari seseorang. Di malam hari, mereka diambil warga pedalaman sambil diberi untaian bunga. Mereka pun nampak ketakutan hingga pada akhirnya Ouyangxi datang kepada mereka agar mereka tidak ketakutan. Ternyata itu adalah sebuah upacara. Di sana mereka memakan babi bersama hingga menari. Jian sangat mengagumi pacarnya yang sangat cantik, apalagi ia telah lama tak melihat pacarnya tersenyum bahagia. Ouyangxi pun sudah berhasil menyelesaikan rekaman yang ia butuhkan. Ternyata selama ini Ouyangxi pergi keliling dunia untuk mencari suara yang sebenarnya ia cari. Ia pun sampai menggadaikan suara-suara yang ia dapatkan untuk mencari suara yang paling ajaib di bumi, yang konon katanya ada di puncak gunung berapi. Di pagi hari, Jian mendapatkan kabar bahwa Ouyangxi telah pergi. Tak disangka gantian Jian yang mencarikan suara di sebuah atas bukit. Saat mereka sedang asik merekam suara, tiba-tiba saja Jian malah mencium Xian-Xian di saat mereka sudah hampir menyerah. Ciuman mereka diawali setelah Xian-Xian memberikan barang yang diberikan Meng kepada Xian-Xian. Dan di sini ia berterima kasih akan hal itu. Ia menceritakan bahwa dirinya telah kehilangan banyak hal, bahkan hampir saja kehilangan pacarnya tersebut. Ia pun berterima kasih kepada Xian-Xian karena dirinya masih percaya padanya. Setelah mendapatkan apa yang ia inginkan di pulau tersebut, ia pun kembali ke rumah untuk menemui orang tuanya. Setelah itu, ia pun kembali ke kantornya untuk menyelesaikan masalah yang sebelumnya belum terselesaikan. Film pun dimulai saat Jian kembali bekerja di tempat seharusnya. Dan saat Jian liburan bersama Xian-Xian, mereka berdua bisa berbicara dengan Ouyangxi tentang suara alam yang masih mereka cari. Dan film pun tamat.